Ketemu lagi dengan saya, Master Santo, dari LPK Santo Komputer. Pada seri kelima ini, saya akan membahas tentang rumus yang nomor 10, yaitu rumus if atau rumus logika. Nah, memang tidak dipungkiri bahwa di antara kita banyak yang kesulitan di dalam memahami bagaimana rumus if itu dijalankan atau diekspresikan, dibuat. Seperti di dalam video-video saya sebelum-sebelumnya, kita selalu hendaknya berpedoman bahwa rumus itu tidak diketik. Ya. Sekali lagi, rumus tidak diketik. Namun menggunakan yang saya sebut dengan 3-step wizard atau langkah-langkah dengan yang disebut sebagai 3-step wizard. Itu yang pertama. Bagi Anda yang saat ini belum mengenal apa yang dimaksud sebagai 3-step wizard, bisa mengikuti video-video saya sebelum-sebelumnya, terutama pada seri 1, seri 2, seri 3, dan seri 4. Nah, di dalam seri 5 ini, kita akan juga menemukan apa dan bagaimana 3-step wizard itu dijalankan. Kemudian yang kedua juga saya beberapa kali di dalam video-video saya sebelumnya menyampaikan bahwa komputer itu adalah asisten kita, membantu kita. Namun yang terjadi di dalam dunia kerja justru sebaliknya. Kita yang dalam tanda petik tergantung dari komputer. Padahal seharusnya komputer tergantung dari kita. Kita yang mengendalikan. Ya, sekali lagi bukan kita yang dikendalikan komputer, tapi komputer yang kita kendalikan. Nah, dalam konteks ini saya sering menyebut sebagai mempersonifikasikan komputer. Nah, itu. Maka di dalam rumus yang ke-10 atau rumus if, bagaimana kita mempersonifikasikan komputer itu seolah-olah seperti kalau kita berbicara dengan rekan atau relasi kita. Maka di dalam konteks ini kita harus mampu berbahasa yang baik dan benar. Bahasa apapun, entah itu bahasa Indonesia terutama dan terlebih juga bahasa asing. Di dalam mempelajari bahasa asing, kita selalu mengenal yang disebut sebagai grammar dan vocabulary. Grammar itu yang nomor 1, yaitu tata bahasanya. Kalau tata bahasanya benar dan baik, maka tidak ada masalah di dalam berkomunikasi. Demikian halnya waktu kita membuat rumus if, itu tidak jauh beda dengan kita berbahasa sehari-hari. Contoh, saya akan memperagakan di dalam spreadsheet ini, andai kata saya ketik kata jika, lalu saya diam saja, maka otomatis pembaca akan menunggu jika apa atau jika bagaimana, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian saya lanjutkan, jika nilai misalnya. Nah, ini juga masih belum tuntas, kalimat ini belum sempurna, baru 2 kata. Jika nilai itu belum sempurna. Lalu saya lanjutkan, jika nilai lebih besar dari, ini juga baru sepenggal kalimat. Ya. Jika nilai lebih besar dari 70, nah, di sini ada intonasi, ada penggalan sepenggal kalimat. Saya kasih tanda koma di sini. Ya. Sehingga dari satu atau sepenggal kalimat ini, kalau saya boleh memberikan suatu sinyal, ya, nilai ini misalnya saya kasih warna merah, berarti yang menjadi objek adalah nilai. Ya, jika nilai, ya, yang sebagai objek dari nilai,
Jika nilai lebih besar dari, nah ini suatu persyaratan. Ya, objek itu setelah memenuhi persyaratan tertentu, persyaratannya apa? 70 misalnya. 70 ini sebagai syaratnya. Ya. Saya kasih warna coklat saja ya, biar agak beda dari yang sebelumnya. Nah, di sini. Jadi di sini perintah if atau jika itu sudah harus memenuhi 3 unsur, yaitu objek atau nilai yang berwarna merah, lalu persyaratan yang harus dipenuhi dengan diawali dengan tanda lebih besar dari 70 itu persyaratan khususnya, ya. Maka kalau kita mendengar satu kalimat ini secara tertulis maupun tulisan maupun lisan, kalimat ini pun juga belum selesai. Sehingga kita harus menuntaskan kalimat ini. Kita baca sekali lagi ya. Memang di dalam belajar if maupun menjelaskan rumus if itu harus ekstra sabar, ekstra konsentrasi, dan penuh penghayatan. Ya, baik yang menjelaskan maupun yang dijelaskan. Saya ulangi ya. Jika nilai lebih besar dari 70, nah sekarang coba para pemirsa, para penonton, kalau kalimat ini harus disempurnakan, tentu kita membutuhkan satu kata hubung. Satu kata hubung apa yang paling tepat untuk menentukan kalimat berikutnya, itu harus kita pikirkan dengan baik, penuh konsentrasi. Walaupun hanya satu kata, tapi itu sangat memegang kunci. Coba ya, saya kasih kesempatan bagi pemirsa untuk atau penonton untuk melanjutkan satu kalimat apa ya? Coba kita jeda sebentar. Ini kalimat kunci ya. Jadi Anda harus menemukan satu kata yang paling tepat sebagai penghubung kalimat awal itu. Ya, jadi sekali lagi satu kata inilah kunci bagaimana kita nanti akhirnya berhasil di dalam memahami membuat rumus if, baik yang mulai if sederhana sampai if bersusun-susun, itu tergantung bagaimana pemahaman kita tentang kalimat itu. Nah, benar. Jadi kata penghubungnya adalah maka. Nah, di sini. Jika nilai lebih besar dari 70, maka misalnya lulus. Ini diapit dengan tanda petik, double apostrof ya. Tanda petik double, lulus. Ya. Jadi sekali lagi kalau kita baca dari awal, jika nilai lebih besar dari 70, maka lulus. Kalau ini dianggap selesai sebuah kalimat, oke, enggak masalah. Tetapi kalau kalimat ini akan sempurna, bisa kita lanjutkan dengan satu kalimat pelengkapnya. Yaitu misalnya begini, jika tidak, nah artinya jika tidak lebih dari 70, ya, jika tidak, maka misalnya remedi. Nah, remedi ini juga berupa teks, maka harus diapit tanda petik. Nah, sehingga lengkaplah kalimat tersebut. Ya. Jika nilai lebih besar dari 70, maka lulus. Jika tidak, maka remedi. Begitu. Ya. Nah, kata lulus inilah adalah yang saya sebut sebagai decision 1, ya, keputusan pertama, sedangkan remedi adalah keputusan yang kedua. Nah, di sini baru kita nanti bisa mengungkapkannya, membawakan, mengekspresikan di dalam lembar kerja ini. Kita coba ya, saya akan membuat angka-angka secara random di sini. Ya. Ini di dalam video berikutnya saya juga akan mengupas misalnya predikatnya, kalau dia antara sekian, itu hasil predikatnya apa, bagaimana, dan seterusnya nanti akan kita simak di dalam video-video saya berikutnya.
Maka rajin-rajinlah mengikuti video-video saya. Nah, ini sudah ada angka random. Saya buat secara random. Ya, kita mulai saja membuat rumusnya. Di dalam function if ini ya, kita harus melakukan dengan 3 step juga, yaitu 3 step insert. Yang pertama insert function, kita klik di sini, kemudian kita cari fungsinya if ya. Kalau di sini tidak ada, Anda bisa ketik di search for a function, terus go gitu, nanti ketemu, kita klik OK. Nah, disinilah kenapa tadi saya sengaja buat 3 baris, ini karena di dalam function argumen juga mengisi 3 isian. Logical test ini kita isikan pada baris yang pertama. Sedangkan maka, intonasinya maka, itu Anda nanti ngeklik atau membuat klik di value if true. Sedangkan jika tidak maka, itu nanti di value if false. Ya. Kita satu-satu ya. Kita selesaikan logical test. Nah, pada waktu kursor berkedip di logical test itu kita sudah mulai membaca sebagai yang di sini. Jika, nah ini, jika nilai, nanti nilai kan ini. Jadi A1, sel A1 yang saat ini berisi angka 70 itu adalah salah satu contoh dari nilai ya. Jadi bacanya jika nilai, cukup klik di A1, jika nilai gitu ya, lebih besar dari, itu bacanya kita ekspresinya dengan tanda lebih besar. Jika nilai lebih besar 70, nah di sini sudah bisa dibaca. Jika nilai lebih besar 70, ini juga sama di dalam formula barnya. Jika nilai lebih besar 70, di sini perhatikan ya, di sebelah kanan dia menjawab false. Nggak apa-apa, itu biar aja dia, komputer asisten kita itu yang mau memberitahu kepada kita, biar aja. Kalau false nanti di sini, itu urusannya dia. Tugas kita memerintah ya, mengendalikan dia. Jadi sekali lagi, jika nilai lebih besar 70, maka, nah di sini maka lulus. Jika tidak, maka remedi. Ini juga harus tanda petik. Ini langkah kedua sudah kita lakukan, yaitu dengan mengisi function argumen, dan perhatikan di formula resultnya sudah ketemu di sini. Maka kita tinggal klik OK. Kenapa 70 kok remedi? Karena 70 itu pas, ya, tidak lebih besar dari 70. 70 adalah pas, ya, tidak lebih besar dari 70. Nah, gitu. Kemudian baru kita tekan generalisasinya dengan simbol ini, kita double klik saja. Tidak perlu klik tahan gini. Tidak perlu ya. Karena kalau hanya 10 baris is okay ya, tetapi kalau bayangkan aja kalau rumus ini berbaris-baris kan, apalagi kalau mouse-nya sedang trouble, tentu kita akan kerepotan. Oleh karena itu, untuk menggeneralisasikan posisinya di sudut kanan seperti ini, kita tinggal double klik saja. Kita double klik ya, klik. Nah, otomatis. Ini contoh pertama sebagai pengantar. Nah, supaya Anda semakin yakin dan mantap, maka saya akan memberikan satu contoh lagi. Namun demikian perlu saya berikan suatu pencerahan terlebih dulu. Tadi kan kita menggunakan simbol lebih besar. Ya, berikutnya ada temannya, dia bisa lebih besar atau sama dengan. Kemudian ada lebih kecil atau sama dengan. Kemudian tidak sama dengan dan sama dengan. Ini adalah ekspresi yang bisa kita sampaikan. 6 ya, ada 6 yang saya tulis hijau itu adalah seperti ini ya. Ini saya kasih warna hijau juga supaya mencerminkan yang saya tulis dengan kalimat itu. Ini supaya nanti kelihatan fokus ya. Ini saya besarkan font size-nya, saya buat 26. Nah, di sini. Jadi yang pertama ini dibaca lebih besar,
lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, kemudian ini tidak sama dengan, dan ini tanda sama dengan. Oke. Berikutnya saya kasihkan contoh, misalnya katakanlah apa ya, misalnya tentang kalau kita tutup tahun, awal tahun baru atau awal hari raya tertentu, itu banyak toko yang memberikan diskon ya. Nah, di sini misalnya gini, jika belanja lebih besar atau sama dengan 1 juta, gitu ya. Maka seperti contoh yang pertama, saya kasih warna-warni. Belanja tentu ini saya kasih warna merah misalnya, biar senada dengan contoh yang di atasnya. Kemudian kalimat lebih besar atau sama dengan, ini saya kasih warna hijau juga, ya, supaya senada dengan yang contoh di atasnya. Kemudian 1 juta, ini juga saya kasih warna coklat, supaya senada dengan yang di atasnya, macam itu ya. Macam ini gitu. Nah, jadi ini kalimat ini sudah lengkap ya, atau sepenggal kalimat yang sudah bisa dimaknai. Jika belanja lebih besar atau sama dengan 1 juta, maka di sini tidak perlu dikasih tanda petik. Misalnya memperoleh diskon katakanlah 10%. Ya, jika tidak maka 0%, artinya tidak mendapat diskon. Ya. Maka 10% ini juga saya kasih warna ungu ya, supaya senada dengan contoh yang di atasnya, macam ini. Yang 0 ini juga 0% itu sebenarnya tulisan persen atau simbol persen boleh tidak dicantumkan, karena 0% dengan 0 sama ya. Sehingga kalau kita mempunyai katakanlah di kolom C atau di kolom E misalnya ya, katakanlah di kolom E, di sini punya belanja ya, misalnya belanja 100.000, kemudian 150.000, kemudian 1 juta persis, lalu 2 juta, 5 juta, kemudian 10.000 misalnya, lalu 25.000, 50.000, 500.000 ya, kemudian 10 juta, dan terakhir katakanlah 15 juta. Perhatikan simbol waktu saya mengetikkan angka 10 juta maupun 15 juta muncul simbol seperti ini. Anda tidak usah risau, cukup klik saja di kolom di mana mereka berada ya. Misalnya di kolom E ya, klik saja di sini, kemudian kasih tanda koma style di sini ya, klik, maka ini jadilah format yang bisa lebih mudah dibaca. Namun di sini ada 2 desimal, kalau mau dihilangkan cukup diklik yang namanya decrease desimal. Klik sekali hilang 1, klik lagi sekali hilang dua-duanya ya. Nah, kita mulai saja, yaitu langkah pertama insert function, kita klik if, kita klik OK. Kemudian perhatikan di situ ya, logical test-nya ya. Ini bacanya jika belanja, berarti klik di sini, lebih besar atau sama dengan, simbolnya perhatikan, tanda sama lebih besar dengan tanda sama dengan itu ditulis samping dan sampingnya ya. Lebih besar 1 juta. Di sini kita ketikkan 1 juta, tidak perlu dikasih tanda petik karena dia bersifat number. Maka ya, 10%. Kita bisa saja 10% begitu saja, tetapi kalau mau memunculkan hasilnya berapa ya, ini langsung dikasih ekspresi matematis sederhana,
kali belanja. Jika tidak, maka 0. Selesai. Perhatikan di formulari result atau langkah ke-6 dari 3-step result hasilnya 0. Kenapa? Karena dia belanjanya 100.000 itu tidak lebih besar dari 1 juta. Klik OK, kemudian kita double klik. Semacam ini, ya. Mumpung masih ada di dalam blok, boleh dikasih koma style, desimalnya kita buang. Macam itu. Demikian seterusnya. Video seri kelima ini sebagai pengenalan untuk if. Anda yang belum mengenal atau belum menggunakan metode 3-step result, silahkan dilihat mulai seri kedua, ketiga, keempat, dan ini kelima. Nanti Anda akan terbantu untuk memahami bagaimana membuat rumus if dengan efektif, efisien. Cukup klik saja tanpa ribet semacam itu, ya. Sehingga perhatikan di formula bar, kalau yang biasa Anda punya pengalaman diketik, coba Anda bandingkan enak diketik atau seperti ini, silahkan. Kalau Anda sudah terbiasa dengan diketik dan paham, ya syukur alhamdulillah boleh dilanjut, tetapi terutama bagi mereka yang masih kebingungan, silahkan mencoba juga dengan metode ini. Semoga metode yang saya berikan ini lebih efektif dan efisien. Demikian video pelatihan Excel untuk pemula dengan metode 3-step result yang bisa saya berikan, yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, Anda boleh mengulang-ulang video-video saya, terutama di seri 1, 2, seri 3, seri 4, dan seri 5 ini. Tentu kalau Anda sudah paham, silahkan bisa mengikuti video-video saya berikutnya, di mana saya nantinya akan memberikan bagaimana kalau rumus disusun-susun, ya, misalnya di dalam if, sampai susunnya bisa lebih dari 3 atau bahkan 5 dan seterusnya. Dan bahkan tidak tertutup kemungkinan sesi-sesi itu bisa sebentar ini. Ya, jadi sesi-sesi selanjutnya saya akan mengupas tuntas juga soal-soal CLCP yang dipakai untuk ujian untuk mencapai sertifikat CLCP, di mana seseorang dinyatakan kompeten, ya. Selamat belajar, selamat menggunakan metode yang saya pakai ini. Semoga pekerjaan Anda lebih efektif dan efisien. Kalau Anda terkesan dan terbantu, ya, dengan video ini, silahkan mensubscribe, like, dan share supaya teman-teman atau siapapun yang membutuhkan bisa terinspirasi dan terbantu. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar sekali lagi, tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Salam saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Sampai jumpa. Terima kasih.